doa dulu ya. Kita akan doa pembukaannya. Baik, terima kasih Pak John, terima kasih Ya, teman-teman semua. Shalom. shalom. Ya, mari kita satu dalam doa sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kembali di malam hari ini kami datang kepadamu Bapa, bersyukur dan berterima kasih atas hidup yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang hari ini Tuhan. Begitu besar penyertaan-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima Roh Kudus. Kami yang hadir pada malam hari ini maupun yang belum hadir Bapa, berkatilah kami semua. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan api Roh Kudus-Mu Bapa di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama kami mulai dari awal sampai akhir ibadah kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Andri Marantika SST dari kota Kediri yang sudah menaikkan doa yang sangat indah. Ya, kita berjumpa ke sana, ke kota Medan. Ada Pak Darmawan Lim. Apa kabar Pak Darmawan Lim? Bersama Ibu Hana Nova ya. Mic-nya bisa dibuka. Ya, shalom semua. Ya, shalom. Apa kabar? Ya, Salam baru sehat sampai ya. rumah juga, Pastor John. Oh ya, puji Tuhan ya. Ya. Gimana suasana Natal di sana indah? Puji Sudah Tuhan. mulai. Jadi ada beberapa tempat itu mall bulan 11 akhir udah jual-jual pohon Natal. Jadi puji Tuhan lah. Oh ya. Berarti banyak yang senang menyambut Natal. Bahkan Ya. tanggal 1 sudah ada yang merayakan Natal. Oh, tanggal 1 Desember ya. Sudah banyak. Tanggal-tanggal awal-awal sudah banyak yang merayakan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan lah. Ya, dukung doa ya. Kita tanggal 15 nanti Natal. Ya. Ya, Pastor John nanti Ibu Hana Nova mau nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Nanti kalau ada waktu diperkenankan. Ya, senang sekali, senang sekali. Kalau Surabaya bagaimana Pastor John dan Kediri? Apakah mereka menyambut Natal sama seperti di sini di Medan? Ya, kalau di kantong-kantong Kristen itu memang terasa sekali ya. Seperti selain di Medan, di mana di Ambon, waduh Manado. itu Papua, waduh Manado terasa sekali tuh. Kalau di Jawa ini kan karena mayoritasnya kan seberang ya, jadi sepertinya udah terlalu lah seperti kita di daerah kantong-kantong Kristen gitu. Ya, jadi bulan-bulan 11 itu orang sudah semua udah latihan. Ya. Latihan menyambut Natal. Pohon Natal bulan 11 akhir sudah banyak di mall dijual. Oh ya. Kan lah. Ya. Gitu ya. Jadi makanya dulu waktu saya kuliah itu tahun 92 ya di STT Betani itu. Jadi setiap tahun saya pulang ke Ambon karena mama saya itu kan dia rintis pelayanan banyak sekali dan rata-rata anak rohaninya itu banyak pengusaha yang punya restoran. Dia ada dirikan ada beberapa itu persekutuan ya, tempat-tempat ibadah dan memang setiap tahun dia panggil saya pulang untuk bantu pelayanan dia di sana. Tapi memang jadi, semua itu menikmati ya. Menikmati. Iyalah. Ya, selamat malam Ibu Nina Armedi. Oke, ya, baik. Shalom, selamat malam Pak John selamat dan malam. Waduh, luar biasa ya. Oke, jadi saya bersyukur bahwa kita semua hadir hari ini dan nanti Bapak Ibu kita akan persiapan-persiapan untuk nanti ya malam tutup tahun Bapak Ibu kita akan nanti sampai jam 12. Jadi kita ibadah seperti ini ya. Malam kita jam 7 sampai jam 8 kita terus nanti sambut sampai jam 12 mau masuk tahun baru 25 ya, 2025 dan nanti tema kita sudah berganti di tahun 2025 ya tentang ada yang ingat? Kita bicara tentang apa tahun depan? Kita bicara tentang everlasting crown ya. Crown itu mahkota Bapak Ibu ya. Jadi ini membuat kita tambah greget lagi. Ya tambah mulai berlomba-lomba memacu kita ya sehingga kita harus lebih baik dari tahun 2024 ini. Amin ya.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan puji-pujian bagi Tuhan Yesus ya. Kita butuh hadirat Roh Kudus malam ini untuk kita semua ya. Kita sangat perlukan Dia malam ini. Haleluya. Mari Roh Kudus, kami perlu Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami semua di malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Bahwa kami lebih dekat menikmati hadirat Roh Kudus malam ini. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuh, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Bersama katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari bersama kita angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Hati kami haus, hati kami lapar akan pribadi Tuhan. Tenggelam kami dalam sungai Roh Tuhan. Bersama kita angkat suara, pujikan bersama-sama. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari angkat tangan tinggi-tinggi, katakan sama-sama, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, terima kasih Yesus. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami sungguh merindukan Engkau malam ini. Amin. Oke, satu pujian lagi
Dan kita akan menikmati hadirat Roh Kudus ya di malam hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan. Oh, selama-lamanya. Apakah tadi bisa ditampilkan tadi belum muncul kah? Oke. Ya, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, bawa kami lebih dalam, tenggelam dalam sungai Roh-Mu. Dan malam ini ketika saudara-saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau boleh berkata-kata dalam Roh. Dan yang belum bisa berkata-kata dalam Roh, engkau boleh berkata haleluya, haleluya. Oh Jesus Christ, Tuhan mari kami butuh lawatan-Mu malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, tenggelam kami dalam sungai Roh-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Yes, Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain. Holy Spirit rain. Rain down. Rain on us. Angkat kedua tanganmu. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Yes, Lord. Holy Spirit rain. Rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy
rasakan hadiratnya di tempat ini. Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit rain down, Rain on us, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit rain, Holy Spirit rain down. rain, Masing-masing menyembah Tuhan. Dia ada di tempat ini. Kalau kau rindu Roh Kudus, Dia ada di tempat ini. Kejar Dia, kejar Dia. Ini era Pentakosta ketiga. Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Mari rindukan Roh Kudus. Kejar Dia, kejar Dia. More than before, more than yesterday. Dia lagi kejar Tuhan. Biarkan Dia urapi kau malam ini. Biarkan hadiratnya sekali lagi memenuhi kau malam ini. Hari yang sudah bisa dipenuhi Roh Kudus, berkata-kata dalam yang belum bisa bahasa roh berkata haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi anak-anak mudamu ya Roh Kudus. Urapi kami ya Roh Kudus. Biar Roh kami terus menyala, terus menyala.
tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita ya. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Ada Cifung ya, Cifung. Mulai berdoa ya untuk firman Tuhan malam ini ya. Ya Pak Pendeta, selamat malam. Oke, mana wajahnya Cifung? Malam semuanya. Oh, ini Pak dia, Pendeta. mantap. Oke. Cifung Wajahnya rasakan hadirat Roh Kudus malam ini ya. angkanya penuh dengan hadirat Roh Kudus. Oh yes, amin. Luar biasa. Iya, selamat malam ya juga semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon belas kasih Bapa, hingga sebentar lagi Ya, firman Yesus. disampaikan menjadi rema di dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku daripada Oh, firman-Mu. Yesus. Maka satu-satunya firman-Mu yang bisa memberikan kami Tuhan kekuatan, perlindungan, kesejahteraan, semuanya itu termasuk Tuhan, oh kehidupan kami semuanya. Rubah kami Bapa. Dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami akan terjadi mujizat. Mujizat terus-menerus kami dipenuhi oleh Roh-Mu sendiri. Roh Kudus berkaryalah sepenuhnya, kami siap mendengarkan, agar kami seperti Maria yang duduk manis, mendengarkan satu persatu firman-Mu, dan kami tahu firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pakai Pak Pendeta John Tuhan untuk kemuliaan-Mu, di mana firman-Mu kebenaran diberitakan, di situ ada kemerdekaan bagi kami semua. Kami rindu Tuhan, agar firman-Mu menjamah kami, memulihkan kami, membarui kami semuanya yang ada di gereja CLCC ini, mereka diperbarui oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah-Mu, dan kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami untuk bungkus Pak Ya, Pendeta John, Yesus. dari juga Pak Pendeta John semua di garis depan Tuhan, dan kami semua yang mendengarkan. Kami rindu, kami mengerti, berikan kebahagiaan hikmat akal budi dari surga. Terima kasih ya Tuhan, penuhi kami semua dengan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan, biar jamaah-Mu ada tempat ini. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau, kiranya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, Tuhan Kau yang berkuasa di dalam hidup kami. Ya, Di atas Yesus. kuasa yang kita masuk di dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan Amin. yang biasa, Tuhan yang telah mau mati untuk kami dan telah bangkit. Kami percaya Tuhan, jadi mujizat ini hari, jadi kesembuhan, pemulihan semuanya. Dan tidak ada satupun yang Engkau lewati, termasuk juga yang ada di sini Yeti yang Kau pakai untuk kemuliaan-Mu, pakai putrimu ini Bapa, Ya, untuk Yesus. memuliakan nama-Mu di mana dia berada. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati. Terima kasih Cifung untuk doa yang sangat indah ya di malam hari ini. Oke, kita jumpai dulu Ibu Ong Giokim. Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom. Ya, gimana, sehat Bu Ong? Ya, Oke, praise the Lord. Oke, saya ingin tahu malam ini siapa yang bertugas Bu Yeti? Silakan. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Malam penuh berkat bersama Tuhan Yesus di gereja CLCC. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kami semua bisa hadir bersama Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah saya sebagai host akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Ibadat gereja CLCC di malam hari ini tanggal 10 Desember tanggal 10 Desember tanggal 10 Desember membuka ya Pak John ya. Ya. Sebentar. Saya ambil. Ya, selamat malam Bu Siang Liang sudah bersama kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Susunan acara ibadat gereja CLCC
hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, satu adalah host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Dua, worship leader Pastor John Sarbunan MA. Tiga, pembicara Pastor John Sarbunan MA. Empat, doa prophetik dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Lima, pengumuman Ibu Adriana Marantika dari Kediri. Enam, doa berkat dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7, selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya ibadah kita mulai. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini. Wow. Oke, ini baik Bapak Ibu, kita akan dengar firman Tuhan ya di malam ini, dan nanti malam ini masing-masing ambil tugas ya. Jadi Bu Atanasya nanti memperdengarkan ayat firman Tuhan ya buat kita semuanya. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan bersama-sama akan lihat firman Tuhan ya di malam hari ini. Haleluya. Oke, saya mau tanya tadi waktu kita mengikuti kebaktian, ada yang mengalami sesuatu enggak zaman Tuhan dalam hadirat Roh Kudus? Ada ya? Ada. Oh, Cipung rasa apa malam ini? Katanya kita yang tadinya masih batuk, bisa ini Pak Pendeta John membangkit semangat. Oke, ya. Walaupun itu anak-anak muda, tapi spiritnya luar biasa. Kita orang tua juga nggak boleh kalah ya dengan anak-anak muda. Amin ya. Jadi jangan pernah merasa sudah tua, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita akan dengar firman Tuhan ya malam ini. Oke, haleluya. Baik, ya. Firman Tuhan malam ini kita akan sama-sama renungkan. Ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 693. Iya, benar sekali. Kita sudah tiba ya di serial yang ke-693. Oke. Haleluya. Ya, ini dia Bapak Ibu. Kita sudah tiba di serial yang ke-693 dalam sorotan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam wirausaha ya. Wirausaha itu artinya orang-orang yang benar-benar dia itu bisa bagaimana menjadi seorang yang inovator ya. Seorang yang punya inovasi-inovasi baru ya. Contoh seperti misalnya itu pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Kemudian apalagi suatu ya yang mendirikan Tesla, kemudian apalagi itu SpaceX ya, itu siapa Elon Musk, Bapak Ibu, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Itu orang-orang yang inovator, saudaraku. Mereka punya ide-ide brilian. Nah, malam ini kita akan belajar kemuliaan Allah dalam wirausaha iman ya. Itu penting. Dan wirausaha iman ini adalah wibawa Kristus ya. Dan ini menjadi kekuatan seorang Kristen. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ketika seorang Kristen memahami rahasia ini, maka saya percaya kemuliaan Allah akan nyata di dalamnya. Amin ya. Mari kita tanya sama-sama dulu, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam wirausaha iman? Ada. Ada ya? Ada pasti Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini adalah wibawa Kristus Bapak Ibu. Jadi iman kalau tidak disertai dengan perbuatan tindakan mati Bapak Ibu ya. Jadi iman harus diwujud nyatakan dalam perbuatan. Nah, itu baru namanya itu iman yang hidup seperti itu ya. Dan ini adalah ciri dari kekuatan seorang Kristen. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, ada 3 tanda dari kekuatan seorang Kristen. Ya, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 11. Ya, kepada Ibu Atanasya dipersilakan. Ya, shalom, selamat malam. Ya, shalom.
Bapak Pastor atas kesempatan saya. Nats Alkitab 1 Tesalonika ayat 4. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Amin. Amin. Jadi seorang wirausaha, Bapak Ibu ya, kalau di dalam kita ini kan wirausaha iman, tapi kalau di dalam dunia sekuler itu wirausaha itu macam-macam ya, bisnis apa segala macam itu kan memang itu dibutuhkan sebuah inovatif ya untuk bagaimana mencari ide-ide brilian untuk mengembangkan sebuah bisnis ya. Saya berdoa malam ini sudah bisa mendapatkan insight ya, sudah bisa mendapatkan sesuatu inspirasi untuk bagaimana mengembangkan usaha yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian ya. Sudah punya kemampuan apa, sudah punya talenta apa, sudah punya skill apa, itu diasah sehingga semuanya itu berguna. Katakan amin ya. Nah, ini Paulus berkata dalam ayat ini, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan. Kehormatan untuk apa, Bapak Ibu? Untuk hidup tenang. Jadi kalau orang hidup tenang, dia nggak neko-neko, Bapak Ibu, dia nggak suka kepo kepada orang lain. Nah itu dia Bapak Ibu sekalian ya, itu orang yang benar-benar mengerti tujuan hidupnya. Ya, tapi kalau orang itu suka ngurusi orang lain, Bapak Ibu ya, suka kepoin orang lain, Bapak Ibu, itu orang yang tidak punya suatu jiwa entrepreneur, Bapak Ibu sekalian ya. Karena yang dibahas itu masalah orang lain, harusnya yang dibicarakan itu ide-ide brilian ya, apa yang bisa dia kembangkan ya. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Amin Bapak Ibu ya. Ada banyak orang hari-hari ini hidupnya nggak tenang Bapak Ibu ya. Mereka ke sana ke sini Bapak Ibu sekalian ya, kasak kusut suraku. Dan ketenangan tidak akan mereka dapatkan sampai mereka datang kepada Kristus Yesus sumber ketenangan, baru mereka tenang ya. Untuk apa kalau orang hidup tenang? Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri ya. Persoalan sendiri aja udah mumet ya, apalagi mengurusi persoalan orang lain. Gak perlu Bapak Ibu ya. Orang yang suka ikut campur dalam urusan orang lain itu Bapak Ibu sudah bisa dipastikan bahwa dia tidak akan pernah bahagia ya. Tapi kalau dia, ini bukan berarti menunjukkan bahwa kita nggak peduli dengan orang lain, kita peduli, tapi jangan terlalu ikut campur dalam masalah orang, Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa, ya. Amin, Bapak Ibu. Yang mengerti rahasia ini, lambaikan tangan. Amin, ya. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Oke, ini adalah nats Alkitab kita sebagai pembimbing untuk kita mengerti rahasia ini ya, kemuliaan Allah dalam wirausaha iman ya. Nah, wirausaha iman ini adalah wibawa Kristus. Jadi kalau saudara mau lihat wibawa Kristus itu di mana? Jadi itu ada di dalam wirausaha iman. Nanti kita akan lihat ada 3 tanda di sini ya. Wirausaha iman ini adalah ciri dari kekuatan seorang Kristen. Amin. Oke, nah mari kita lihat Bapak Ibu, kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam wirausaha iman dan ini adalah wibawa Kristus ya. Dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ya, ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Amin. Karena banyak sekali di luar sana banyak yang tidak mengerti. Ya, mengerti tentang apa, saudaraku? Mengerti bahwa kemuliaan Allah dalam wirausaha iman. Nah, ini adalah wibawa daripada Kristus ya. Saya tambahkan di sini, wibawa dari Kristus ada di sini. Amin, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini penting Bapak Ibu. Dan kita akan lihat saudara-saudaraku malam ini ada 3 kekuatan seorang Kristen ya. 3 kekuatan seorang Kristen. Kita tanya, siapakah dia? Mari kita lihat ya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang memiliki 3 W. Apa itu 3 W? 3 W. W yang pertama bernama ini, wibawa. Nah, wibawa ini adalah salah satu bentuk dari kekuatan seorang Kristen ya. Kita lihat wibawa, apa artinya wibawa? Tolong diperdengarkan Ibu Atanasya.
Ya, Filipi 4 ayat Wibawa, 13. di bawah tulisan wibawa. Wibawa, satu wibawa, kita dapat melakukan segala sesuatu dengan wibawa, authority atau authority berasal dari Kristus. Amin. Ya, kita lihat ayatnya ya, Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Jadi tanda yang pertama dari kekuatan seorang Kristen itu dia punya wibawa. Wibawa itu penting sekali Bapak Ibu, ya. Penting Bapak Ibu. Saudara bisa lihat orang berwibawa dan tidaknya itu dari mana? Dari cara dia berkata-kata, ya. Dari cara dia berlaku. Dari bagaimana cara dia berpenampilan, itu kelihatan wibawa seseorang di situ, ya. Oke, Bapak Ibu, karena itu penting. Nomor satu itu wibawa. Bukan ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jaim, jaga image, tidak. Tapi kita perlu menjaga wibawa ilahi ini, ya. Ini adalah tanda dari kekuatan seorang Kristen. Dan Filipi pasal 4 ayat 13 bilang segala perkara dapat kutanggung. Kutanggung di dalam siapa? Di dalam Dia, Yesus. Saya tanya, Yesus itu berwibawa enggak? Wibawa Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika di Taman Getsemani setelah dia berdoa dan pada saat orang-orang mau menangkap dia, karena Yudas Iskariot ini seorang pengkhianat menjual Yesus dan mereka datang menangkap Yesus di Taman Getsemani, tiba-tiba mereka semua terjatuh, ya, terjungkal di situ. Oleh karena wibawa daripada Kristus, saudara-saudara. Nah, ini dia. Nah, saudara, ayat ini mengingatkan saya ketika beberapa tahun yang lalu seorang petinju bernama Holyfield di dalam selendang dia itu selempang dia memakai Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan pada saat itu dia sedang bertarung dengan si leher beton. Siapa dia? Seorang Mike Tyson yang dianggap paling ganas di atas ring, Bapak Ibu. Tapi akhirnya orang yang sombong, yang angkuh seperti itu Mike Tyson, akhirnya kalah, saudaraku, ya. Saking kalah dia kesal, dia gigit itu kuping dari si Holyfield sehingga terjadi insiden yang memalukan sekali, ya, saudaraku. Kenapa Holyfield yang dokter vonis dia punya penyakit jantung dan kalau ditonjok bisa langsung KO. Tapi lihat Bapak Ibu, orang yang punya wibawa ilahi itu ketika dia benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin, ya. Ini penting. Jadi kekuatan seorang Kristen itu tanda yang pertama dia punya wibawa. Katakan wibawa. Amin, ya. Ini dia. Oke, jadi wibawa ini bicara tentang authority. Ada wibawa ilahi, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, mari kita lihat saudara-saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, ada tanda yang kedua dari seorang, ya, kekuatan seorang Kristen itu ada W yang kedua. Setelah wibawa, baru di sini suatu dia masuk kepada W yang kedua yaitu wirausaha. Ya, tadi tema kita wirausaha iman, wibawa Kristus, ya. Nah, kita lihat apa artinya wirausaha. W kedua, wirausaha. Sebagai orang percaya, kita adalah wirausaha, entrepreneur rohani yang terus bertumbuh. Amin. Amin. Ya, Filipi 4 ayat 14. Ya, silakan. Filipi 4 ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Amin. Nah, siapa yang mengalami masalah nggak susah? Semua orang kalau mengalami masalah pasti susah, betul ya? Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita punya wirausaha. W yang kedua itu bernama wirausaha, ya. Wirausaha itu, saudaraku, saya tadi lihat ya, saya coba lihat ya artinya, ya saya coba lihat ini, haleluya, praise the Lord. Oke, wirausaha adalah kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna kemampuan untuk melihat atau mengetahui sesuatu yang belum terjadi atau yang tersembunyi dari pandangan biasa. Bapak Ibu, artinya begini, seseorang yang punya entrepreneurship, saudaraku, dia itu punya kemampuan untuk bisa melihat sesuatu. Maksudnya, itu ada peluang-peluang yang terbuka tuh. Nah, orang yang punya jiwa wirausaha ini, saudaraku, dia bisa melihat peluang, ya, peluang-peluang di tengah-tengah kesulitan, kesukaran.
Jadi dia itu orang punya bagaimana dia bisa melihat kesempatan yang ada. Nah, dia bisa gunakan itu Bapak Ibu. Ya, saudara, seperti kesaksian Ibu Lydia Eka, Bapak Ibu sekalian ya. Pada saat dilanda corona ya beberapa waktu yang lalu itu hampir seantero dunia ya saudaraku ya. Nah, itu heboh saudaraku. Dan itu banyak orang mencari yang namanya saudaraku untuk hand sanitizer itu Bapak Ibu, untuk pembersih kuman ya. Saudara-saudara seperti semacam antis dan lain sebagainya. Jadi waktu itu mahal sekali. Sampai harganya itu ratusan ribu, yang tadinya harganya cuma 8.000, naik 14.000, terakhir itu pada waktu corona itu gila Bapak Ibu, sampai ratusan ribu. Wow. Saudara-saudara, Ibu Lydia Eka bisa panen dari situ saudaraku ya. Karena orang butuh itu Bapak Ibu. Dan dari hasil usaha itulah dia bisa Bapak Ibu membangun rumah untuk anaknya ya. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah ibadah di situ ya saudara. Dan kita sudah menaikkan syukur saudaraku. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu kita punya jiwa wirausaha. Artinya apa? Jangan malas Bapak Ibu ya. Orang yang punya jiwa entrepreneur ini pasti dia akan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Pada waktu engkau diberkati Tuhan, nah ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai engkau melupakan Tuhan ya. Ini kadang-kadang godaan di sini. Dulu waktu belum diberkati Tuhan, begitu setianya dengan Tuhan luar biasa. Tapi ketika mulai diberkati Tuhan, mulai bertingkah saudaraku. Bertingkahnya mulai aneh-aneh saudaraku ya. Mulai jauh dari Tuhan, saudaraku, mulai mengurangi jam-jam doanya. Nah, ini godaan Bapak Ibu. Dan Tuhan ngetes saudara di situ. Apakah saudara ini benar-benar serius mencari Tuhan apa enggak? Nah, saya berdoa supaya semua kita bisa menangkap ini, saudaraku. Ya, kita menangkap ini bahwa bersama dengan Tuhan, semua kita akan menjadi orang yang sukses dan diberkati Tuhan. Bilang amin. Ya. Dan saya sebagai hamba Tuhan pun, saya benar-benar ada sesuatu yang Tuhan taruh visi ke depan. Melihat sesuatu ke depan ini Bapak Ibu, dan saya percaya, ya ini waktunya tidak akan lama lagi ya. Kita akan menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan di sana. Katakan amin. Saya percaya di depan ini ada pekerjaan besar yang Tuhan siapkan. Dan saya sebagai hamba Tuhan pun harus siap untuk memasuki suatu ya. Memasuki akan persiapan-persiapan itu Bapak Ibu ya. Oke, karena itu kita semua, saya berdoa, saya mendorong kita semua, ayo kita bangkit sama-sama, kita bergandengan tangan ya, kita melakukan hal yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, tadi yang saya katakan itu Bapak Ibu, ingat ini saudaraku. Pada waktu engkau sudah diberkati Tuhan, tetaplah setia dengan Tuhan ya. Saudara-saudara, lihatlah Abraham, semakin diberkati Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Juga tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman begitu, diberkati Tuhan semakin setia. Bukannya diberkati Tuhan membuat dia jauh dari Tuhan. Nah, itu salah Bapak Ibu sekalian ya. Ada satu pengusaha orang Indonesia, dia tinggal di Hong Kong, saudaraku. Dia tahu di gerejanya itu ada ibadah doa malam, saudaraku. Dia terbang dari Hong Kong datang ke waktu itu rumahnya di daerah gerejanya di daerah sekitar itu ya. Di mana itu Serpong ya, Bapak Ibu. Dia datang cuma khusus untuk ikut ibadah doa malam saja. Dia ikut ibadah selesai, besok dia pulang, dia terbang ke Hong Kong. Kenapa? Dia punya bisnis di sana, Bapak Ibu. Nah, orang-orang demikian ini semakin Tuhan memberkati mereka. Sebelum malam hari ini, Bapak Ibu, berapa banyak saudara yang siap diberkati oleh Tuhan? Yang mau siap diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Ambil keputusan. Semakin engkau diberkati Tuhan, semakin engkau gandoli Gusti, semakin engkau dekat, semakin erat dengan Tuhan. Jangan sampai berkat itu membuat saudara jauh dari Tuhan. Itu bahaya Bapak Ibu. Kalau engkau takut kehilangan, maka engkau akan mengalami kehilangan semuanya. Ya, Tuhan katakan barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya Bapak Ibu. Nah, ini tantangan bagi kita sekalian. Silakan Bapak Ibu, engkau memutuskan sendiri. Saya berdoa supaya malam ini engkau ambil keputusan yang tepat. Kalau engkau salah ambil keputusan, engkau akan mengalami satu kerugian yang fatal sekali. Ya, saudara-saudara terkasih Tuhan, ini penting dalam kehidupan kita sekalian. Bilang amin. Ya, katakan saya akan tetap setia dengan Tuhan. 1, 2, 3. Saya akan tetap setia dengan Tuhan. Amin. Oke, kita lihat ya. Kekuatan ketiga dari seorang Kristen. Ini ada W yang ketiga, saudaraku. Apa itu W yang ketiga setelah wirausaha? Nah, ini dia.
Yang ketiga itu adalah waskita. Ada yang tahu arti waskita itu apa, Bapak Ibu? Oke, kita akan lihat ya. Apa artinya waskita? 3 waskita. Kita memiliki waskita insight untuk melihat peluang dalam setiap situasi. Amin. Ya, lihat Filipi 4 ayat 15 ya. Filipi 4 ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Amin. Amin. Ya, ini dia waskita, saudaraku. Ya, jadi saudara, ini yang Tuhan mau. Kekuatan seorang Kristen itu bernama waskita. Nah, saya coba akan lihat dulu apa itu waskita ya. Oke, tadi saya ada sempat lihat waskita, ini dia ya. Waskita itu adalah, ini dia tadi ini ya. Waskita adalah kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna kemampuan untuk melihat atau mengetahui sesuatu yang belum terjadi atau yang tersembunyi dari pandangan orang biasa. Jadi Bapak Ibu, ini waskita. Dia orang yang punya kemampuan Bapak Ibu untuk ya melihat ada peluang-peluang yang terbuka. Nah, kita doakan ini Bapak Ibu sekalian ya, supaya Tuhan pun memberkati Pak Darmonim dan Ibu Hananova untuk usaha mereka ya, kuliner Medan bernama apa Pak Vanuela ya, dan juga untuk bisnis itu Hanalim Kosmetik. Kita doakan saja Bapak Ibu. Saya percaya. Amin ya. Masih ingat Bu Hananova yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya? Itu saya melayani ada satu perusahaan kosmetik ada sekitar 10 tahun lebih Bapak Ibu. Dia mulai dari home industry. Karena dia begitu setia dengan Tuhan, Tuhan memberkati dia dari punya home industry, akhirnya dia punya pabrik ya. Dia punya kantor cabang hampir di seluruh Indonesia ya. Karyawannya banyak sekali. Dan di kantornya dia itu setiap hari ada ibadah selaku. Dan hamba Tuhan yang melayani di sana pun hamba Tuhan berganti-ganti ya. Saudara kasih Tuhan, dan luar biasa Tuhan memberkati perusahaan ini kosmetik. Mereka begitu cinta hamba-hamba Tuhan ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang benar-benar memperhatikan hamba Tuhan itu mereka tidak akan kehilangan berkatnya. Kemarin saya mendengar kesaksian ya Nathan, kami bersama dengan Bu Ong, kami ada pergi mendoakan seseorang ya yang dalam kondisi benar-benar sakit dan dia bukan orang seiman ya, kita datang untuk mengunjungi dan mendoakan dia. Ya, kita akan dengarkan apa yang nanti Tuhan akan kerjakan di sana, tapi paling tidak keluarga yang muslim kumpul di situ dan kita sudah datang mendoakan yang sakit itu ya. Nah, ini adalah suster dari Nathan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Nathan cerita Bapak Ibu itu bahwa dia punya tante ya, tante kalau nggak salah Bu Ong ya. Itu luar biasa, mereka memperhatikan hamba-hamba Tuhan saudaraku ya. Itu gereja saudaraku dibangun, yang belum punya gereja, kemudian yang nggak punya alat musik dibelikan alat musik ya saudaraku, dan anak-anaknya semua diberkati Tuhan saudaraku. Anak-anaknya sukses ya. Kenapa? Karena mereka menabur di tempat yang tepat. Orang yang menabur di tempat yang tepat itu tempat yang subur. Nah, itu benih akan tumbuh. Benih akan dia bisa produktif ya, dia akan bisa menghasilkan. Tapi kalau menabur di tempat yang salah, tempat yang tandus, yang kering, Bapak Ibu, gak akan mendatangkan hasilnya ya. Saudara, artinya tanah yang subur itu tanah yang membutuhkan benih itu, saudara. Sehingga terjadi ya pertumbuhan dan terjadi akan panen di situ dan akan dinikmati oleh sang penabur itu. Amin Bapak Ibu ya. Oke, ini waskita sudah ayatnya sudah diperdengarkan Bu ini Atanasia? Sudah, Pastor. Sudah ya? Oke. Nah, kita lihat ada 3W di sini. Jadi kekuatan pertama itu bernama wibawa, kekuatan yang kedua bernama wirausaha, dan yang ketiga, kekuatan yang ketiga itu bernama waskita. Oke. Nah, saudara-saudara, dari 3 rahasia ini kita sekarang akan lihat kalau begitu apa hasilnya. Nah, hasil yang pertama
kita akan bisa menikmati waktu yang kita akan dapatkan dengan baik, ya. Waktu yang Tuhan berikan kita bisa menggunakan dengan baik, ya. Kita akan lihat, ya, di dalam penjelasannya. Waktu, kita dapat memanfaatkan setiap waktu, time, dengan efektif dan produktif. Amin. Amin. Ya, terus. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Jadi orang yang bisa menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan dia bisa mengelola dengan baik, dia bisa memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga itu menjadi efektif dan produktif, dan dia akan menikmati hasilnya, ya. Orang Jepang berkata time is money. Mereka bilang waktu adalah uang, ya. Nah, waktu bukan sekedar uang saja, waktu itu berharga, tapi waktu itu adalah life. Waktu itu adalah hidup, saudaraku. Dan saya mau bilang buat kita sekalian, kalau kita tidak menggunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita melayani dengan segenap hati, suatu hari kita akan menyesal, saudaraku. Kita minta untuk diulangi, dikembalikan waktu itu, tapi sudah tidak mungkin, ya. Nah, waktu di dalam urutan orang Yunani itu ada dua. Waktu yang disebut dengan kronos, dan waktu yang kedua disebut dengan kairos. Kalau kronos itu bicara tentang sesuatu yang secara berurutan, kronologi, ya. Misalnya pagi-pagi kita bangun, apa yang kita lakukan? Oh, doa dulu. Setelah doa apa? Kita mulai pergi, ya, ke dapur untuk siapkan masakan, sarapan pagi untuk keluarga. Setelah itu apa lagi? Setelah ke dapur apa lagi? Nah, semua itu sudah ada urutan-urutannya, Bapak Ibu. Itu namanya kronologi. Ya, tentang sebuah kejadian, pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Tapi ingat, Bapak Ibu, selain ada waktu yang disebut dengan kronos atau kronologi, ada yang kedua yang namanya kairos. Ya, kairos itu adalah sesuatu kesempatan yang datang tiba-tiba. Dan itu orang bilang kesempatan tidak datang dua kali. Ya. Nah, di dalam kepercayaan orang Yunani itu mereka percaya ada satu sosok yang namanya dewa. Dewa itu disebut dewa Kairos. Nah, mungkin saudara bayangkan dewa Kairos itu modelnya seperti apa, ya? Bentuknya itu dewa Kairos itu, saudara, itu kepalanya gundul, tapi di depan ada sedikit rambut. Dan orang mencoba untuk menangkap dewa Kairos ketika dia muncul, itu sulit sekali, saudara. Mereka berpikir gimana cara untuk bisa menangkap dewa Kairos ketika dia muncul, saudara. Nah, mereka mengatur siasat, Bapak Ibu. Jadi ketika dewa Kairos muncul, mereka tidak mau berdiri di belakangnya. Pasti mereka tidak bisa menangkap dia. Ketika dia muncul dan mereka menangkap, kalau mereka posisi di belakang, tiba-tiba dia menghilang. Nah, cara untuk bisa menangkap dewa Kairos, mereka harus berdiri di depan dewa Kairos itu, dan ketika dia muncul dan mereka pegang rambut yang sedikit itu, baru dia bisa ketangkap. Ya, seperti itu. Artinya, Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa kesempatan yang Tuhan berikan, Bapak Ibu, saudara, jangan sampai mau kehilangan waktu-waktu yang berharga itu. Ya, gunakan itu dengan baik. Supaya apa? Engkau tidak menyesal. Saudaraku, jadi kairos itu bicara tentang kesempatan. Jadi ketika kesempatan Tuhan kasih, engkau tidak gunakan, engkau akan kehilangan. Kehilangan sesuatu yang berarti dan engkau akan menyesal. Ya, kebanyakan orang menyesal ketika dia tahu dia sudah kehilangan kesempatan, sudah ada tidak lagi kesempatan, dia baru menyadari menyesal tapi sudah telat, ya. Aku mau buka rumah untuk ibadah, sudah telat, Bu. Aku mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sudah telat, Bapak Ibu sekalian, ya. Soalnya mumpung Tuhan kasih kesempatan ini, kita beribadah kepada Tuhan, ibadah dengan segenap hati. Supaya benar-benar waktu ini bisa kembali kita nikmati. Amin, ya. Kita tidak menyesal. Oke, hasil yang kedua. Nah, ini ada W yang kedua namanya wujud. Ya, manifest. Mari kita lihat ini, Bapak Ibu. Buat Nasya ada di sana? Dua, wujud. Iman kita akan semakin wujud, manifest dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Filipi 4 ayat 14. Filipi 4 ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Amin. Amin, ya. Jadi iman, saudaraku, akan semakin dinyatakan dalam wujud. Itu manifest, ya. Sesuatu dinyatakan.
Itu dia berwujud dalam apa? Kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang punya manifestasi iman itu terlihat dari apa? Tindakan-tindakan dia, Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan, saudaraku, itu merupakan tindakan-tindakan imannya, ya. Oke, dan sudah bisa dipastikan orang yang, saudaraku, ya, punya tindakan-tindakan iman ini, dia bertindak dengan iman, maka dia berhasil. Katakan amin, ya. Contoh banyak sekali di Alkitab, saudara-saudaraku. Seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dia sudah menderita, Bapak Ibu. Dia nggak tinggal diam. Dia bertindak dengan iman. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan ternyata dia sembuh. Malam ini siapa yang sakit? Bertindak dengan iman, Bapak Ibu. Niscaya engkau pasti sembuh. Amin, ya. Seorang perwira di Kapernaum juga gitu. Dia lakukan dengan iman, saudaraku. Dia bilang, katakan sepatah kata saja, maka niscaya hambaku sembuh. Dan terjadi, Bapak Ibu, ya. Orang-orang yang punya iman tapi disertai dengan tindakan iman, maka mujizat sudah bisa dipastikan terjadi, Bapak Ibu. Nah, lakukan apa yang sudah miliki dalam hidup ini, maka sudah bisa dipastikan, ya, iman itu akan menjadi wujud, akan menjadi manifestasi, menjadi sebuah kenyataan. Bilang amin, ya. Haleluya. Bangsa Israel pun begitu. Mereka harus mengelilingi tembok Yeriko. Tembok yang begitu tebal, saudaraku. Mereka dengan iman, saudaraku, mengitari tembok itu, saudaraku. Dan sampai pada hari yang ke-7, mereka bersorak, Bapak Ibu, dan tiba-tiba tembok itu runtuh, ya, rontok bukan dengan kekuatan mortil atau bom atom. Itu dengan kekuatan kuasa pujian, ya, karena iman di situ. Oke. Dan kita lihat ini, ya. Sekarang yang ketiga, saudaraku, hasil yang ketiga dari kekuatan seorang Kristen, ini adalah warisan. Bilang warisan, ya. Apa artinya warisan? Kita lihat penjelasannya, ya. Ya, warisan. Kita akan menjadi warisan legacy yang baik bagi generasi mendatang. Amin. Ya. Filipi 4 ayat 15. Filipi 4 ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Amin. Amin, ya. Wow, luar biasa. Jadi ini adalah bicara tentang warisan. Jadi warisan ini adalah bentuk dari kekuatan seorang Kristen. Nah, Bapak Ibu, warisan itu bisa banyak sekali. Bukan soal harta saja, bukan soal uang saja, bukan soal kekayaan saja. Tapi warisan ini sesuatu, saudaraku, yang juga bersifat ilahi, ya. Sesuatu yang bersifat, saudaraku, surgawi. Nah, dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, Tuhan sudah berikan kita warisan-warisan rohani, warisan-warisan surgawi, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Dan sudah bisa dipastikan warisan ini kita akan tinggalkan buat generasi kita, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, kalau engkau tidak bisa, saudaraku, ya, memberikan warisan secara finansial atau secara materi kepada anak cucu keturunan, paling tidak engkau bisa memberikan warisan ilahi, warisan surgawi kepada anak cucu keturunanmu, Bapak Ibu, dan itu akan mereka kenang, itu akan mereka ingat, saudaraku, dan itu akan membuat mereka akan menjadi pribadi yang bahagia. Katakan amin, ya. Mereka akan bilang begini, wow, saya bersyukur saya punya ma yang begitu cinta Tuhan, rajin beribadah. Oh, saudara-saudaraku, itu warisan ilahi yang engkau bisa berikan kepada anak cucu keturunanmu, ya. Mereka melihat betapa setianya engkau beribadah, betapa setianya engkau melayani. Itu satu warisan yang engkau akan tinggalkan buat mereka suatu hari ketika engkau tidak ada lagi di bumi. Mereka akan bersaksi, mereka akan bilang, aku punya bangga, punya ma yang begitu setia, punya engkong yang begitu setia, beribadah, melayani. Wow, mereka akan bilang, aku punya eyang, ya. Wow, mereka bilang mereka itu cinta Tuhan, dan itu sebuah warisan yang kau bisa tinggalkan buat mereka. Katakan amin, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba renungkan akan firman Tuhan ini, saudaraku. Apakah saudara sudah benar-benar mempersiapkan warisan ini buat anak mantu cucumu, saudaraku, dan berdoa supaya semua berjalan sesuai dengan tepat pada waktunya, ya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua, dan Ibu Lince Rompas akan berdoa buat kita semua, ya. Nanti Ibu Ananova mau ada kesaksian pujian, ya, dengan satu pujian atau dengan kesaksian, dipersilakan. Silakan Bu Lince berdoa dulu buat kita semua malam ini.
Ya, baik. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini Tuhan. Di mana Tuhan Engkau mengajarkan untuk kami kemuliaan Allah di dalam usaha iman. Jadi, oh Tuhan, kami percaya segala perkara Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang dapat menanggungnya ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah Tuhan ajarkan setiap kami untuk kami boleh mengerti, memahami Tuhan yang menjadi isi hati-Mu malam ini Tuhan. Untuk boleh membawa setiap kami Tuhan, mengikuti pengajaran Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati perintah Tuhan di dalam wirausaha iman Tuhan. Dan kami semua boleh dikuatkan ya Bapa. Iman kita semakin dinyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami hanya berpegang kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini yang sudah memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami. Karena Tuhan hanya di dalam Engkau Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya Engkau Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami. Apapun Tuhan masalah kami Tuhan. Apapun Tuhan. Segala Tuhan yang menjadi kesusahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan berpegang Tuhan kepada firman-Mu malam hari ini. Di Filipi 4:13 ya Bapak. Bahwa segala perkara dapat kutanggung Tuhan. Ya Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada dalam nama Yesus. kami percaya Tuhan malam hari ini. Kami semua boleh dikuatkan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan iman kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh bangkit Tuhan. Boleh berjuang kembali Tuhan. Boleh mengerjakan sesuatu Tuhan. Karena kami percaya di balik tangan-Mu yang kuat yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Tuhan. Kami selalu mengucap syukur Tuhan. Di dalam segala keadaan ya Bapak. Kami percaya Tuhan di balik ucapan syukur kami ada kuasa Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Ya Bapak. Ada mujizat Tuhan. Dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau tilik Tuhan setiap kami malam hari ini Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Biarlah tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk selalu Tuhan boleh menopang setiap kami Tuhan, boleh memberi kekuatan setiap kami Tuhan, dan kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan hanya berharap dan dekat melekat kepadamu ya Bapa, karena Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan iman kami semakin dinyatakan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami akan menyaksikan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Menyaksikan Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Kami boleh mewariskan Tuhan kepada cucu kami Tuhan. Sahabat-sahabat kami Tuhan. Yang memerlukan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk boleh setiap kami memenangkan jiwa ya Bapak. Ya Tuhan. Untuk kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan yang susah Tuhan Engkau sudah hiburkan. Amin. Mungkin ada yang sakit Tuhan Engkau sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Oh Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan Engkau sudah menolong setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan untuk setiap anak-anak-Mu yang percaya.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu Yesus. Mungkin Tuhan belum saatnya kami Tuhan menerima Tuhan dari kuasa-Mu. Tapi kami percaya Tuhan ada waktunya, waktu Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan bisa menolong kami. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan seluruh permohonan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih ya Tuhan. Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Sehingga membawa kami lebih hari lebih dekat kepadamu Tuhan. Lebih hari lebih cinta Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan. Di akhir-akhir Tuhan. Ya Yesus. Tahun 24 ini. Kami Tuhan mau duduk di bawah kaki. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Rumah tangga kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami percaya Tuhan. Di balik semua ini Tuhan ada rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan setiap kami Tuhan. Oh Yesus, kami percaya, kami hanya berharap dan berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Tidak lupa Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau. Tuhan, Engkau memberkati Pak John Tuhan. Dengan berkat Tuhan yang melimpah. Berikan berkat hikmat, pengurapan, kekuatan yang dari Tuhan. Beliau boleh membawa Tuhan setiap kami Tuhan lebih hari lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan anak, istri, keluarga besar hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar damai sejahtera sukacita selalu ada di dalam setiap hati mereka Tuhan. Sehingga nama-Mu saja yang dibesarkan, dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk tanggal 15 ibadah Natal kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau turut campur tangan sehingga Tuhan kami boleh merayakan dengan sukacita Tuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu, Engkau berkati setiap kami Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo ya, Surabaya Selatan. Ini bendahara Natal kita. Tuhan berkati Ibu Lince. Amin, makasih. Amin. Oke, kembali kepada host kita malam ini. Sebelum kembali kepada host kita malam ini, mungkin Pak Darman Lim sama Ibu Ana Nova mau ini menyanyikan satu pujian atau ada yang mau disampaikan kesaksian? Silakan. Halo. Ya, shalom. Ya, shalom Pastor John. Ya, shalom. Teman-teman semuanya. Shalom. Malam hari ada sedikit kesaksian yang mau saya berikan bersama dengan istri saya Hana Nova tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kemarin secara tidak sah saya kan melihat satu artikel. Dan artikel ini dan lagu ini sangat-sangat memberkati saya. Makanya malam ini saya ingin menaikkan lagu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, supaya teman-teman harus tahu berkali-kali kita jatuh, ya, berkali-kali kita tidak sanggup, ya, di mana Tuhan berkali-kali juga menolong kita. Jadi judul lagunya itu adalah Yesus Setia. Ya, sedikit saja tentang gambaran. Ini mungkin teman-teman pernah dengar Pastor Thomas ya. Pastor Thomas Chandra adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di Pontianak ya, di Kalimantan. Ternyata teman-teman tahu nggak, Pastor Thomas Chandra itu dia menderita kanker. Jadi waktu pencipta lagu ini waktu menanyakan
waktu dikasih tahu salah satu saudara dari Pastor Thomas, pencipta lagu ini kan Jason Irwan ya, Jason Irwan. Jadi Jason Irwan hampir tidak percaya bahwasan dipikirnya dia sakitnya kantong kering, kanker. Ternyata dia kanker yang sudah cukup parah, cukup serius. Setiap kali dia kemoterapi, itu kepalanya mengeluarkan darah, rambutnya hilang mengeluarkan darah. Jadi luar biasa ngeri. Jadi waktu itu Pastor Thomas Chandra ketemu Jason Irwan, dia suruh ciptakanlah satu lagu untuk kemuliaan Tuhan. Dia tahu ini Jason Irwan kan seorang penyanyi rohani yang cukup bagus, memiliki talenta untuk memuji Tuhan. Jadi ternyata Jason Irwan berkali-kali dia mau ciptakan lagu ini, dia teringat dengan wajahnya Pastor Thomas Chandra. Dia menangis, tidak bisa dia ciptakan. Tapi semakin dia kita mau buat lagu, semakin nggak bisa. Pada akhirnya dia doa minta hikmat Tuhan. Akhirnya Tuhan berbicara sama dia. Akhirnya lagu ini pelan tapi pasti dia tulis dengan hati yang hadirat Tuhan menyertai dia sehingga dia tulis judul lagu ini, dan hati ini sangat menggugah, terutama bagi saya juga di mana saya pernah ditolong Tuhan, ya saya pernah merasa Tuhan tidak ingat saya lagi, tapi ternyata Tuhan berkali-kali ingat saya, berkali-kali Tuhan tolong saya. Judul lagunya adalah Yesus Setia. Dan juga demikian lagu ini dibawakan oleh Jacqueline Selose. Teman-teman juga tahu Jacqueline Selose adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki Tuhan pakai dahsyat ya. Dia memiliki banyak sekali penderitaan di masa lalu kan. Mungkin teman-teman tahu lah tentang Jacqueline Selose. Ternyata lagu ini banyak mengilhami semua hamba Tuhan. Dan satu-satunya itu Jason Irwan, dia kepingin sekali lagu ini juga dinyanyikan oleh pendeta siapa itu, yang Jeffrey S. Chandra, Pastor Jeffrey S. Chandra, seorang penyanyi yang rohani yang cukup terkenal, dan Pastor Jeffrey S. Chandra. Ternyata dia mau bareng dan dia mengupload lagu ini dan juga dia nyanyikan bersama dengan Jason Irwan, sehingga lagu ini sangat memberkati. Saya juga memberkati Hana Nova, dan lagu ini menyatakan Yesus memang Tuhan yang setia. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita Tuhan tidak pernah melupakan kita. Walaupun terkadang hidup ini pahit ya, tapi percayalah Tuhan itu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dan inilah lagu yang akan kita naikkan, judulnya Yesus Setia. Penulisnya adalah Jason Irwan. Lagu ini dinyanyikan oleh Jacqueline Selose bersama dengan Jason Irwan dan juga Pastor Thomas Chandra. Nah, teman-teman, saya akan nyanyikan lagu ini ya untuk teman-teman, karena lagu ini juga saya baru belajar teman-teman. Mudah-mudahan lagu ini kita naikkan sebagai ucapan syukur kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Ya. Kita akan nyanyikan. Istri saya juga sangat memberkati dengan lagu ini. Ini adalah suatu lirik lagu yang menyatakan dalam kehidupan kita ini Yesus begitu baik, begitu setia. Bentar ya. Bentar ya. Yang diciptakan oleh Jason Irwan untuk Pastor Thomas Chandra. Lagu ini sangat bagus dan kita saya baru pelajari juga, mau saya nyanyikan untuk kemudian. Sama yang pernah saya meski sulit tak menolong itu dalam bentar ya teman-teman ya. Enggak jelas ya. Enggak jelas ya.
Ya. Pak Darmawan, apakah mau nyanyikan lagu saya munculkan ya? Ya, boleh Pastor. Oke, saya munculkan ya. Ya, Pastor munculkan. Oke, nanti tinggal ikut sebentar. Oke. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis nanya, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah Engkau ada, Yesus setia. Banyak kali Engkau menolong kami Tuhan. Banyak kali Engkau menguatkan ketika tidak punya harapan sama sekali. Namun satu hal, andai kata Engkau belum menolong, andai kata Engkau tidak menjawab doa kami,
Engkau tetap setia Tuhan. Berkali-kali dalam masa sakit, Engkau adalah Yesus setia. Berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau obatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Yesus kau setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati pada Armon Lim dan Terima kasih banyak Pastor John. yang sudah menaikkan pujiannya. Lagu itu mengingatkan pertolongan Tuhan dalam hidup saya, Pastor. Di saat saya menangis sama Tuhan, bagaimana disitulah saya teringat pertolongan Tuhan berkali-kali. Ya, jadi kalau lihat lagu ini kayak ada benang-benangnya ya Pastor Jun ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kan kita lagunya waktu pernikahan kita juga ada saksikan di sini, kita nyanyikan Tuhanlah perlindunganku. Itu masa-masa yang sangat sukar ketika Koko Pastor John tahu ya yang mau masuk rumah sakit itu. Kemudian ketika saya sakit, lagu yang muncul itu tentang lembah kekelaman. Saya dulu tahu ada kata lembah kekelaman, tapi belum tahu rasanya. Merasakan waktu saya sakit yang kapan hari itu, Tuhan kasih rema lembah kekelaman. Maka lembah kekelaman terus suka Koko nyanyikan juga setiap kami saat teduh. Sampai muncul lagu ini saya gini, ya ampun Tuhan, setiap musim kehidupan kita Tuhan setia. Dan jadi seperti Tuhan kasih irama. Maka saya selalu bilang kalau kita ini seperti menari, ya hidup kita ini seperti melodi. Jadi seperti Tuhan sedang membuat satu nyanyian. Dan memang ada sakit, ada kita dalam lembah kelam, ada kita dalam sukacita, itu seperti melodi. Dan memang kita ini menjadi manusia seperti dikatakan, hidupku bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi seperti Tuhan tuh sedang membuat lukisan, melodi. Ya makanya dikatakan suka-sukamu Tuhan. Ya jadi sangat bersyukur diberkati dengan lagu ini, menguatkan kita semua. Seperti firman yang disampaikan Pastor John Sarbunan, selalu ada maksud Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Buat kesaksian pujiannya dari keluarga Pak Darmawan Lim dan Ibu Hana Nova. Tuhan berkati. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Shalom. Terima kasih untuk Pak Darmawan dan Ibu Nova yang sudah memberi kesaksian dan sudah menyanyi untuk kita semua. Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya ini doa prophetik akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari Sidoarjo. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Yeti, waktunya sudah diberikan buat saya. Mari saudara seiman, kita akan menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara, juga bagi gereja CLCC. Amin. 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 Ya, doa prophetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata.
I receive. Bentar, oke. Maaf. Ya. Ya, oke. Ya, silakan, Boong. Ya. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Ya. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Oke, mohon maaf ya, ini ada sedikit gangguan signal ya. Oke. John, Pastor John. Ya. Signal. Ada yang bisa bantu untuk doa prophetik, bisa melanjutkan? Oke. Oke, saya bantu ya, Boong Giogiam ya. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Ya, silakan lanjutkan, Boong. Ya. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Oke, perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Amen. Setiap lutut bertelut. Terus, Boong. Setiap lutut bertelut. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes, Lord. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa prophetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Giokim dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Giokim. Amin. Sama-sama Tuhan berkati. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Ong Giokim yang sudah menaikkan doa prophetik. Amin, makasih sama-sama. Untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Andriana Marantika dari Kediri. Dipersilahkan Ibu Andri. Ya, terima kasih Bu Yeti. Terima kasih semua teman-teman atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pengumuman atau info gereja CLCC pada malam hari ini. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte
perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening UFO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirlah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadah CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Kabar gembira. Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadah Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau per orang 150.000 dewasa maupun anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur. Apresiasi dengan Allah perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa prophetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar, dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri, dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan gereja CLCC pada Senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 00 WIB bertempat di Gedung Srijaya, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Acara perayaan ibadah Natal bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap hubungi Ibu Lydia Eka. Info penting, spesial Happy Birthday Desember 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Ya, tanggal 23 itu adalah ulang tahun Pak Lukas Krisnanto ya. Siapa lagi menyusul? Ya. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Andri Marantika. Iya.
Amin. Terima kasih Pak John. Oke, Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Ibu Andri Marantika sudah menyampaikan pengumuman pada kita semua. Dan selanjutnya, Sama-sama, Bu Yeti. ya, terima kasih. Dan selanjutnya untuk Doa ibadah, deklarasi ya. oh ya, dan selanjutnya doa deklarasi Ya, yang belum untuk Bapak kebagian Ibu ya. semua yang belum kebagian. Satu, Ya. Ibu Marta, Ibu ini Alin, Ibu Lim Sianling, Oke. Liang. Satu siapa? Satu Alin ya. Ya, Ya. Alin. Alin. Terus Ibu Lim Sian Liang ya. Sian Ibu Liang. Sian Liang. Oke. Ya. Terus 3 siapa lagi? 3, Ibu Nina. Yuna. Oke. 4. Bapak Darmawan. Pak Darmawan. Oke. Sampai berapa? 6 ya Pak John? Ya, 6. Ya. Cifung. Oh, 5 Cifung. Oke. Ya. Cifung. Terus 6 siapa? 6 ini siapa lagi sebentar? Ibu Atanasia. Bu Atanasia. Oke. Atanasia. Ya, sudah siap ya. Nomor 1 Alin, nomor 2 Bu Sian Liang, nomor 3 Bu Nina, nomor 4 Pak Darmawan, nomor 5 Cifung, nomor 6 Bu Atanasia. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Kita akan sama-sama menaikkan doa dan semua kita mengaminkan dengan berkata terjadilah, terjadilah, terjadilah. Haleluya. Oke, praise God. Sudah siap ya Bapak Ibu sekalian? Ya. Oh, sorry. Oke, silakan nomor 1 tadi siapa ya? Alin ya? Ya. Ya, diingat-ingat nomor urutnya ya. Tuhan Yesus. Apa dia? Ya. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Terjadi ya. Oke. Ibu Sian Liang nomor 2, silakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Nomor 3 Bu Nina yang di bawah. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Ya, nomor 4 Pak Darmawan paling atas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Ya, Cifung nomor 5. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Amin. Ya, nomor 6 buat Atanasia paling bawah. Tuhan Yesus, aku akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan memberkati semua teman-teman yang sudah menaikkan doa deklarasi malam ini ya. Tanpa terkecuali. Amin. Ya. Kembali Bu Yeti. Mic-nya Bu. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mendeklarasikan doa buat kita semua. Dan selanjutnya Amin. doa berkat
akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Amin. Bapak Ibu, bila mana ada permohonan doa, bisa langsung menyampaikan ya permohonan doanya Ya, ya. Pak John, saya minta ini Pak John, Bapak Andi Prasetyo, itu besok tanggal 12 operasi prostat di Singapura. Bapak Pemilik Andi Prasetyo. Andi Prasetyo, Itu yang pemilik. punya rumah makan Panglima Polim. Oh, oke. Yang punya rumah Ya. makan Panglima Polim ya, Pak Andi Iya, Prasetyo. itu besok tanggal 12 operasi prostat di Singapura. Singapura ya. Sekarang sudah ada di Singapura sih. Jadi Oh, ya. besok tanggal 12 ini. Dan juga ini Pak John, Ya. untuk yang sakit Yudhistira lagi opnam Ya. di sana juga mohon untuk doanya Bapak Ibu semuanya. Ya. Terkasih. Di opnam di mana Bu Yeti? Di Singapura juga atau di mana? Bukan di ini Taipei Pak John. Oh, Taipei. Oke, baik. Yang pertama tadi siapa? Bapak tadi? Andi Prasetyo. Andi Prasetyo. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita arahkan tangan untuk Bapak Andi Prasetyo dan Bapak Yudhistira ya. Kuasa Tuhan bekerja untuk Bapak Andi Prasetyo. Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasamu, mengalirlah Tuhan kesembuhan, mengalirlah mujizatmu untuk Bapak Andi Prasetyo di dalam nama Yesus. Kau menjadi seorang pribadi yang tetap cinta Tuhan, dan ketika engkau cinta Tuhan, Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, termasuk menyembuhkan engkau. Terima malam ini oleh bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan penyembuhmu, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dalam nama Yesus. Demikian juga dengan Bapak, Tuhan, Yudhistira yang sementara di opname juga di Taipei, memberikan dia pemulihan kesembuhan di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih oleh bilur Yesus. Engkau terima malam ini Pak Yudhistira, engkau disembuhkan Tuhan, supaya engkau tahu bahwa Tuhan engkau sembah, Tuhan yang berkuasa dalam nama Yesus. Dan juga Pak Andi Prasetyo sudah disembuhkan Tuhan. Malam ini siapa yang sakit? Angkat kedua tanganmu dalam nama Yesus. Terimalah aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Siapapun yang sakit malam ini, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tanganmu sekarang, tangan kananmu di depan layar monitor. Sekarang terimalah aliran kesembuhan sedang mendatangimu. Aliran mujizat Tuhan sedang menghampirimu. Aliran kuasa Tuhan sedang datang dalam dirimu. Di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang. Di dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Saya percaya hari ini Tuhan, semua yang datang dengan iman, sudah terima mujizat, sudah terima kesembuhan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari syukur dengan pujian ini kita katakan bersama-sama, haleluya. Di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi hanya satu Tuhan di atas segala Tuhan, satu Raja di atas segala Raja. Engkau berkuasa sampai selama-lamanya. Setiap lutut bertemu di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari segenap hati ya Tuhan, angkat suaramu, kita pujikan sama-sama. Semua katakan haleluya. Hosana bagi sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, katakan Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana,
Hosana bagi dia, Hosana bagi dia. Bagi dia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Haleluya. Oh, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percaya malam ini kemenangan sudah terjadi, kesembuhan sudah terjadi, pertolongan Tuhan sudah datang dalam hidupmu. Semua yang percaya, terima berkat, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pastor John. Terima kasih Pastor John. Terima kasih Pak John. Ya, semua Ibu Om, Ibu Atanasya, Pak Firman, Ibu Andre, juga Bu Yeti, Bu Lince, Coci Ibu Marta, Ibu Sheila, Liam, Bu Sinta. Terberkati Bu Om semuanya. Semangat ya. Bu Om Yokin, selamat malam. Selamat malam, selamat rehat. God bless you Ibu all. Nina, sampai jumpa pagi teman-teman ya. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa besok pagi Bu Yeti, teman-teman semua ya. God bless you all. Terima kasih firman Tuhannya Pastor John. Sama-sama Pak Darmani. Tuhannya memberkati. Haleluya. Amin. 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 Ya, Tifung. Salam Ya, Bu. Gimana kabarnya Bu? Sehat kan? Benar. Hala. Ya. Shalom juga. Salam ya. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah tolong Pak Darmawan, Tuhan tolong kita semua ya. Tuhan sudah tolong Bu Nina, Tuhan tolong kita semua. Jadi Cipung, doakan ya. Dan nanti Pak Daska akan benar-benar ya menjadi pribadi yang cinta Tuhan. Oke, sampai kita ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Ya, salam buat Pak Daska Cipung, Bu Ong, salam buat Carlos ya. Buat Tanasya, salam untuk Pak Lukas Kristanto ya. Buat Tanasya. Terima kasih. Oke, Bu Yeti, salam buat tadi Pak siapa tadi itu? Terima kasih. Pak Yudhistira sama Pak Andi sama Pak Yudhistira. Pak Andi siapa? Prasetyo ya, salam ya. Prasetyo sama Yudhistira ya. Ya, sampaikan kepada beliau-beliau kuasa Tuhan sudah bekerja dalam hidup mereka ya. Amin. God bless you. Sampai jumpa lagi. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Tuhan berkati semuanya. Yes. Bu Yokin, makasih ya Bu. Doa-doa Pak Ibu. sama-sama Terima kasih Bu. Amin. Ya. Salam sehat ya semuanya. Salam sukses. Amin. Terima kasih. Amin.